Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kali ini depan saya ada pH meter air ya. Dan ini nggak asing kalau buat para penghobi tanaman dengan hidroponik. Karena ini satu alat yang wajib untuk penghobi hidroponik ya. Karena kita harus ukur pH meter air yang akan kita gunakan supaya tanaman nanti optimal dalam penyerapan nutrisi. Karena kalau pH tidak terkontrol, kita nggak bisa tahu apakah pH-nya itu asam atau terlalu basa, juga kurang baik buat tanaman. Jika terlalu asam akan rentan terhadap jamur. Nah, kalau terlalu basa juga penyerapan nutrisi ada yang sifatnya nutrisi itu terserap di angka pH sekian. Jadi kalau basa nggak diserap sama tanaman. Nah, sebelum menggunakan pH meter ini wajib sekali untuk dilakukan kalibrasi ya, untuk penyesuaian akurasi alat ini. Nah, dan ketika kita beli alat pH meter air ini udah dikasih powder atau serbuk untuk kalibrasi ya. Yang merah itu untuk pH 4 ya. Nah, kita sediain air 250 ml dan masukin serbuk ini, udah dimasukin ke sini. Untuk temperatur 25 derajat ini nanti harus di pH 4,01, dan untuk yang pH 6,86 di temperatur 25 derajat itu harus 6,86. Nah, sebelum kita kalibrasi, kita harus ukur dulu berapa temperatur air yang ada di depan saya ini. Oke, kita ukur dulu. Temperaturnya 28,7 derajat Celcius. Yang ini juga sama 28,7 derajat Celcius. Jadi kita anggap dibulatkan ke 30 derajat ya. Dan untuk 30 derajat, untuk yang pH 4 ini, di belakangnya ada tulisan nih, itu harus menunjukkan pH 4,01 untuk di 30 derajat ya. Dan untuk pH 6,86 nya, ketika temperatur airnya 30 derajat itu harus di 6,85. Nah, sekarang setelah diukur baru kita nyalakan ini pH meternya. Tombolnya di sini, ini beda-beda ya. Untuk yang saya punya seperti ini. Dan langsung kita masukin ke sini. Berapa pH yang didapetin? Dan kita harus diamkan dulu beberapa saat. Nah, ternyata didapat pH 3,8, 3,7 pH-nya. Berarti kita harus atur atau kalibrasi supaya sesuai, yaitu harus 4,01 pH-nya. Dan bagaimana caranya? Di belakang ini ada lubang kecil. Nah, ini dia. Dan udah disediain obeng untuk memutar trim potnya. Jadi kita putar sampai mendapatkan angka yang sesuai. Kita masukin obengnya ke sini. Kita coba putar ke kanan sedikit. Coba masukin lagi. Ternyata belum. Kita putar lagi. Pokoknya harus nyampe angka yang sesuai yang tertera di belakang kemasan tadi ya. Kita putar ke kiri coba. Oh, terlalu besar. Ini harus 4,01. Kita putar lagi sedikit ke kanan. Belum. Putar lagi ke kanan.
4,4, 4,3, putar lagi ke kanan sedikit, kita masukin lagi. ,9 masih belum, kita putar lagi ke kiri sedikit. Nah, ini udah sesuai ya, 4,1 ya. Selisihnya sedikit aja, 4,01. Oke, ini udah selesai untuk di pH 4 nya. Dan sekarang kita coba ke yang satu lagi, ke yang pH 6,86. Ini harus 6,85 ya, atau 6,8. Nah, ternyata akurat ini. Kita tunggu dulu beberapa saat. Ini masih menunjukkan 7,2. Kita coba keringin dulu, barangkali tadi bekas di yang pH 4. Kita coba masukin lagi. Tujuh koma dua. Celupin lagi. Kita putar lagi. Berarti ini kita putar ke arah kiri. Sedikit aja dulu. Kelebihan. Kita putar ke arah kanan untuk mencapai angka yang sesuai dengan yang tertera di kemasan serbuk kalibrasi itu ya. Masih belum. Kita putar lagi ke kanan. Aduh, ini susah satu tangan. Kita masukin lagi. Masih 7,1. Kita putar lagi ke kanan sedikit. Nah, ini terlalu lebih. Putar ke kiri sedikit lagi. Masih 6,4. Putar lagi ke kanan sedikit. Kita putar ke kiri sedikit lagi. Mohon maaf, ini tangannya pakai satu tangan jadi agak repot. Kelebihan.
Oke, kita coba lagi. Kelebihan kita putar ke kanan lagi. Sedikit-sedikit. Nah, ini udah menunjukkan angka yang sesuai ya. 6,8. Nah, berarti ini insya Allah udah akurat. Untuk pH 6,8. Sekarang di sini. Nah, yang ini juga udah akurat. Ini masih berubah-ubah, kita tunggu beberapa saat. Kita matikan dulu, nyalakan lagi. Coba pindah ke sini. Nah, udah 6,8 ya. Sudah sesuai. Coba yang ini. Ini juga udah 4,0, 4,1. Berarti ini udah 99% udah akurat. Oke, nah itu dia cara kalibrasi pH meter air ya. Jadi sebelum digunakan ini wajib dikalibrasi dulu supaya hasilnya akurat ya, dengan menggunakan powder ini. Atau bisa juga kita kalau nggak ada powder ini, kita bisa menggunakan misalkan garam yang ada keterangan berapa persen kandungan garamnya ya. Misalkan ada sekian persen garam tersebut. Nah, nanti tinggal diseduh air garam itu, dan ketika diukur sesuai nggak antara, kita bisa cari tahu itu garam kalau dilarutkan di air pH-nya harus berapa dengan garam sekian persen. Nah, kita harus kejar itu. Jadi tinggal diputar di belakangnya seperti tadi. Nah, ini udah akurat lah. Harus ditunggu dulu. Nah, udah menunjukkan 6,7, 6,8. Jadi ini udah bisa digunakan ya. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.